Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang materi paleontologi berdasarkan review jurnal yang saya ambil. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Galang dengan NIM R1C124015. Nah, ini adalah jurnal yang saya akan review sedikit tentang yang mengenai tentang studi lingkungan pengendapan formasi bentang berdasarkan karakteristik mikrofosil pada batu pasir Kempingan daerah Karanglayung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk latar belakang, cara administrasi daerah penelitian berada pada daerah Karanglayung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Berdasarkan peta geologi regional lembar Tasikmalaya Formasi Bentang atau TMPB, tersusun atas litologi batu pasir Tavan, batu pasir Gempingan, Polong Merak, Breksi, Gunung Api, Taf, Batu Lempung, Tavan, Taf, Breksi Gampingan, Batu Gamping, Batu Limpung, dan sisipan lignit dengan ketebalan formasi sekitar 750 meter. Stratigrafi di Jawa Barat terbagi menjadi tiga mandala stratigrafi berdasarkan mayoritas dari ciri sedimen selama zaman tersier. Di antaranya yaitu Mandala Paparan Kontinen, Mandala Cekungan Bogor, dan Mandala Banten. Daerah penelitian termaksud ke dalam bagian Mandala Cekungan Bogor. Dengan ciri khas adanya endapan aliran gravitasi berupa fragmen batuan beku yang batuan beku dan sedimen seperti andesit, basal, tuff, dan gamping dengan ketebalan diperkirakan 7.000 meter. Formasi bentang terendapkan secara tidak selaras di atas formasi Kalipucang. Batu pasir gampingan pada formasi bentang atau TMPB mengandung banyak formasi foraminifera, plantonik dan bentonik yang dapat digunakan untuk menentukan umur relatif dan lingkungan pada pengendapan formasi tersebut. Nah, kemudian untuk pengertian foraminifera yaitu merupakan sebuah organisme uniseluler dengan cangkang yang mengandung mineral aragonit atau dikenal dengan kalsium karbonat dengan rumus kimia CaCO3. Organisme bercangkang ini tergolong ke dalam subfilum Sarcodina dengan filum protozoa yang memiliki lingkungan hidup laut, foraminifera. Umumnya berukuran dari 1 mm dan dapat hidup dari laut dan dari laut dangkal hingga laut dalam, sehingga dapat digunakan sebagai indikator paleoekologi. Penyebaran foraminifera dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu faktor cahaya, suplai makanan, substrat, salinitas air, nutrisi, oksigen, dan temperatur. Lupa itu begini. Oh, salah. Hmm,
Ini adalah peta geologi yang saya ambil dari jurnal tersebut, yang dimana berlokasi di daerah Karanglayung dan sekitarnya pada Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, pada peta ini, bagi atas Miocene, Holocene, Miocene tengah, dan Oligocene akhir. Yang dimana ini adalah daerah morfologi alluvium. Ini ada di formasi Bentang dan formasi Malang, dan ini adalah formasi Jampang dengan disusun oleh disusun oleh bongkah seperti bongkah, rangkal, kerikil, dan lainnya. Sedangkan ini disusun oleh batu pasir, dan ini disusun oleh basal, andesit, dan tuff. Oh, ini. Tujuan penelitian pada jurnal tersebut dilakukan untuk mengetahui lingkungan penggenapan formasi bentang yang berada pada daerah Karanglayung dan akan berfokus pada foraminifera bentonik yang terkandung di dalam batu pasir gampingan formasi bentang. Penggunaan foraminifera bentonik sebagai bahan dalam kan rekonstruksi paleopengendapan karena sifatnya yang rentan terhadap perubahan ekologi. Penggunaan foraminifera bentonik sebagai indikator lingkungan perairan telah terbukti oleh formula yang dikenal dengan istilah indeks flora. Nah, bisa dilihat pada tabel tersebut di mana pada zona transisi itu dengan kedalaman 0 dan zona neritik atau neritik tepi dengan kedalaman 20. Kemudian ada zona batial dan kedalaman 200 sampai 2000, dan juga abisal 4000 ke atas. Dengan lingkungan pengendapan terlihat pada tabel ini. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut, yang pertama itu observasi lapangan, pengambilan sampel batuan secara hand specimen, kemudian analisa paleontologi menggunakan mikroskop, dan juga perhitungan rasio foraminifera plantonik dan bentonik dengan menggunakan rumus rasio plantonik bentonik, yang dimana itu sama dengan plantonik per plantonik bentonik kali 100%. Nah, hasil dan pembahasan pada jurnal tersebut berdasarkan hasil observasi lapangan formasi bentang yang terdapat pada daerah penelitian tersusun atas litologi batu pasir gampingan, batu pasir tahuan, dan batu gamping. Berdasarkan hasil observasi lapangan formasi bentang dap- yang terdapat pada daerah penelitian tersusun atas litologi batu pasir gampingan, batu pasir tahuan, dan batu gamping. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Berdasarkan perhitungan rasio plantonik bentonik yang telah dilakukan, didapatkan nilai rasio sebesar 11,3%. Artinya jumlah foraminifera plantonik dan bentonik yang terdapat pada batu pasir gampingan formasi bentang menunjukkan lingkungan neritik tengah pada zona paparan dalam. Nah, di mana itu ada Tubinella funalis dengan kedalaman di zona neritik luar. Kemudian ada Marsipela elenget dengan kedalaman
di zona batial atas, dan seterusnya. Bisa dilihat, bisa dibaca sendiri pada tabel ini. Nah, kesimpulan pada review jurnal kali ini, berdasarkan hasil pengamatan paleontologi pada daerah penelitian, ditemukan sebanyak 5 spesies fosil foraminifera bentonik. Di antaranya ada Tubinella punalis, ada Marcipela elenget, ya, ada juga Rectobolivina columella-melaris, ada Hyperamina priabilis, dan juga ada Epidermoida granulos. Nah, hasil analisis mikropaleontologi pada litologi batu pasir Gampingan Formasi Bentang menunjukkan bahwa daerah penelitian memiliki umur relatif Miocene akhir dan termasuk ke dalam lingkungan pengendapan neritik tengah dan zona paparan dalam. Hal ini diperkuat dengan kelimpahan spesies Tubinella punalis yang hidup pada lingkungan neritik. Nah, sekian dari saya saja mungkin yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.